Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Asrul Anam dari kelas A38 Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon akan menjelaskan tentang strategi efektif dalam menyusun modul ajar untuk kurikulum merdeka. Sebelumnya, malah kita mengenal terlebih dahulu apa itu kurikulum merdeka. Jadi, pengenalan kurikulum merdeka ini menekankan kemandirian dan kreativitas siswa. Oleh karena itu, di dalam kurikulum merdeka ini memahami kebutuhan siswa untuk pembelajaran yang relevan dengan dunia nyata. Jadi siswa itu diharapkan bisa langsung mengambil pembelajaran dengan hal yang ada di sekelilingnya, di lingkungannya secara real, secara nyata, tidak melulu tekstual atau terpaku pada buku. Kemudian mengenal modul ajar. Di modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, modul ajar ini dalam kurikulum merdeka itu sama halnya ketika di kurikulum K13 disebut dengan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, sekarang di kurikulum merdeka istilahnya diganti dengan modul ajar. Jadi modul ajar ini adalah RPP pada kurikulum merdeka dengan mekanisme yang disederhanakan dan menitik beratkan pada kreativitas siswa. Dan modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran utamanya. Bisa kita lihat gambar di samping, itu menggambarkan bahwasanya modul ajar itu mencakup di dalamnya ada alur tujuan pembelajaran yang diambil dari capaian pembelajaran dan sasaran utamanya itu adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah atau prosedur penyusunan modul ajar. Pertama, langkah yang harus dilakukan adalah menganalisis kebutuhan. Yang mana dalam menyusun modul ajar itu didasarkan atas analisis kebutuhan siswa, guru, dan satuan pendidikan yang ada. Dan memastikan modul ajar yang dikembangkan itu relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Itu yang pertama, dalam menyusun modul ajar itu harus menganalisis kebutuhan dulu. Siswanya seperti apa, gurunya, SDM-nya bagaimana, dan satuan pendidikannya itu sarana penunjangnya seperti apa. Itu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, setelah menganalisis kebutuhan dari siswa, guru, dan satuan pendidikan, langkah kedua adalah menentukan dimensi profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi yang melambangkan profil pelajar Pancasila. Di sebelah ada gambar yang menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernilai kritis. Dan keenam adalah mandiri. Jadi di sini guru memilih dimensi profil pelajar Pancasila yang paling sesuai dari keenam tema tersebut
dan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan dalam pembelajaran. Jadi kembali lagi di dalam langkah yang kedua ini, guru bisa melihat situasi dan kondisi yang ada terhadap siswa dan satuan pendidikan. Apakah mendukung profil pelajar Pancasila yang mana? Kemudian langkah yang ketiga, menentukan alur tujuan pembelajaran. Nah, setelah profil P5 ditentukan, dipilih, langkah selanjutnya adalah menentukan ATP atau alur tujuan pembelajaran, di mana guru merumuskan capaian pembelajaran yang nantinya akan dikembangkan menjadi alur tujuan pembelajaran sebagai dasar dalam menyusun bahan ajar. Nah, jadi ATP ini dikembangkan dari capaian pembelajaran, yang mana ATP ini dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama sudah dibuatkan, sudah disiapkan. Namun guru dapat memilih jikalau ia mengembangkan ATP-nya sendiri di sekolah. Kemudian langkah yang keempat, setelah ATP dan CP ditentukan, dikembangkan, langkah selanjutnya barulah menyusun modul ajar atau bahan ajar. Yang mana komponen modul ajar itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah informasi umum, yang kedua kompetensi inti dan lampiran. Nah, yang harus diperhatikan dalam menyusun modul ajar itu adalah kriteria yang baik. Dalam menyusun modul ajar itu ada 4. Yang pertama esensinya. Yang kedua, modul ajar itu harusnya menarik, bermakna dan menantang. Yang ketiga, relevan dan kontekstual. Dan yang keempat adalah berkesinambungan. Kemudian lanjut langkah yang kelima, melaksanakan pembelajaran. Jadi setelah modul ajar selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran, di mana guru itu melakukan rangkaian kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun sebelumnya. Ya, dari sini kita ketahui bahwasanya modul ajar itu memang sama halnya seperti RPP pada kurikulum 2013 atau K13 atau KTSP, kurikulum sebelumnya. Nah, kemudian langkah yang keenam adalah evaluasi dan umpan balik. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul ajar, guru melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas modul ajar yang telah disusun dan melakukan revisi jikalau ada perbaikan sesuai dengan umpan balik siswa dan pengalaman praktis yang dilalui. Nah, itulah 6 langkah atau prosedur dalam menyusun modul ajar pada kurikulum Merdeka. Kita sampai pada akhir pembahasan, yaitu kesimpulan, di mana menerapkan strategi efektif dalam menyusun modul ajar untuk kurikulum Merdeka adalah langkah penting dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yang mana kreativitas dan kemandirian siswa itu menjadi fokus utama pada kurikulum Merdeka. Ingat, kurikulum Merdeka ini memfokuskan pada siswa dalam hal kreativitasnya dan kemandiriannya. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator atau sebagai pendamping, sebagai pengarah. Aktor utamanya adalah siswa. Demikian penjelasan tentang prosedur atau langkah-langkah kita dalam menyusun modul ajar pada kurikulum Merdeka. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.